Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini jelas ya? Oke, sekarang kita masuk cost of preferred stock. Jadi ini, apa sih bedanya preferred stock dengan common stock? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Bedanya common stock dengan preferred stock. Halo, ada yang bisa jawab? Ayo, ada nilainya nih. Ayo, saya tunggu. Apa bedanya? Ini basic sekali ya. Harus tahu untuk bedanya common stock. At least perbedaan dasarnya aja. Basic difference-nya itu apa sih sebenarnya common stock dengan preferred itu? Benar sekali. Itu salah satunya ya. Sudah yang jawab Mbak Evi ya. Mbak Evi, memang salah satunya bedanya itu kalau misalnya preferred itu selalu apa ya, sudah ditentukan berapa persen kayak gitu secara jumlah, dan itu memang harus selalu dibayar kayak gitu kan. Kalau common ya kalau laba ya dapat, kalau enggak, kalau perusahaan membagikan dividen common dapat ya, tapi kalau enggak ya enggak, nanti dulu kayak gitu. Dan selain itu yang pertama. Kemudian yang kedua, preferred stock itu mendapatkan hak untuk ini ya, ikut voting dengan common enggak kayak gitu. Itu konsep dasarnya. Jadi istilahnya preferred stock itu saham istimewa kayak gitu. Dia selalu apa ya, mendapatkan yaitu tadi hak voting, kemudian mendapatkan laba, bukan laba ya, mendapatkan dividen secara pasti kayak gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan likuidasi nih ya, bangkrut dan kemudian likuidasi, yang mendapat hak itu salah satunya adalah preferred stock, memegang saham ini, itu memegang saham istimewa. Terima kasih ya buat Mbak ini, Evi. Kemudian ini, dividends are expected to be paid every period forever. Nah, karena
preferred stock itu perpetuity, jadi kita mengambilnya perpetuity formula kayak gitu. Kalau tadi kan kita bicara dividen ya, dividen growth ini constant growth untuk menghitung cost of capital. Nah, kalau untuk cost of preferred stock ini, dia menggunakan rumusnya perpetuity. Ini ada waktu kita bicara tentang stock di modul 1. Kalau nggak 1, 2, 3. Nih, our company has preferred stock that has annual dividend. Ini ya, annual. Itu cirinya dari preferred stock. $3 if the current price is 25. What is the cost of preferred stock? Tinggal dimasukin aja. Gitu. Tapi disamain ya, kalau di modul dia menggunakan ini, menggunakan D untuk rumusnya ya, lebih ke rumusnya dividennya D, kemudian sama sih, cuman kalau ini PO ya. Kemudian menggunakan K. Biaya sahamnya, kalau di sini kan menggunakan R. Kayak gitu. Tinggal di samain ini ya rumusnya. Intinya sih itu. Oke, kita selesai kegiatan belajar 1. Sekarang lanjut ya. Sekarang kita membicarakan mengenai WACC atau biaya modal rata-rata tertimbang. Weighted average itu rata-rata tertimbang ya. Cost of capital kan biaya modal. Jadi kalau tadi kan kita ngitung secara individual kan, cost of capital gimana kayak gitu. Sekarang satu-satu ya, maksudnya untuk investasi ini gimana, untuk yang ini gimana, ABC itu sendiri-sendiri individual cost of capital. Nah sekarang kita menghitung average-nya untuk firm secara keseluruhan tuh gimana kayak gitu. This average is the required return on the firm's asset based on the market's perception of the risk of those assets. Jadi average ini merupakan required return on the firm's assets based on the market perception. Jadi balik lagi ke persepsi pasar ya, nilai pasar istilahnya gitu. Ini yang perlu diperhatikan notation-nya. Tapi kita samain lagi sama ini ya, sama di kalau di modul itu WACC-nya nggak terlalu dibahas. Jadi cuman cara ininya aja. Cara menghitung secara sekilasnya gimana kayak gitu. Tapi ini yang perlu di ini. Berdasarkan modul aja ya. Ininya. Sebenarnya gampang juga. Ini tinggal masukin rumus ya kalau untuk WACC ini. Jadi ini rumusnya. Tapi harus paham apa itu E, V, RE kayak gitu. Oke, kita lihat modul ya. Untuk 7.16. Jadi penghitungan biaya modal rata-rata tertimbangnya. Ini. Emisi saham baru 40%, laba yang ditahan 30%, return earning kan 30%, utang 30%. Jadi ini kita bicara tentang suatu proyek. Pendanaannya kayak gini. Dari saham 40%, dari laba yang ditahan 30%, dari hutang 30%. Itu komposisi pendanaan